Apa yang kau mau, hai Muhammad? Yang mana aku perbuat untuk umat? Lalu jawaban beliau nggak ngomong, ya Allah tinggikan derajatku, selesaikan aku, masukkan ke surga, panjangkan umurku, dan gitu. Kalau orang sekarang kan semua doa tuh doa egois, doa nafsi ya. Semoga panjang umur, banyak rezeki, banyak anak, ya, sukses, banyak duit, dompet tebal, ATM, masya Allah. Itu yang dikalamkan terus. Ya, kalau dipanjangkan umur, tapi ente nggak bisa jalan gimana? Stop. Apa yang mau? Jangan minta panjang umur, minta berkah umur. Minta berkah umur, panjang umur, tapi nggak berkah untuk apa? Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW nggak pernah mikir gitu. Nabi SAW tahu rezeki sudah dijamin, tapi nasib di akhirat belum ada jaminan. Maka al-buka min syauq ila Nabi SAW sahih. Orang yang menangis terharu, matanya berkaca-kaca karena merindukan Sayyidina Muhammad SAW, itu kerinduan yang sahih, itu kerinduan sejati, itu cinta sejati. Maka antum rindu ke guru, bukan ke guru, tapi kepada nur Rasulullah SAW yang ada pada guru itu. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya pada dirimu ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini luar biasa. Para nabi sudah duduk di mimbar-mimbar mereka. Mimbar itu mahligai, tempat duduk yang tinggi, bisa dilihat oleh semua makhluk. Wa yabqa mimbari, tapi mimbarku masih kosong. La ajlis alaihi, aku tidak mau duduk. Qa'iman baina yaday rabbi muntasiba, aku masih berdiri berharap kepada Allah SWT sesuatu hal. Bayangkan Nabi mencari perhatian Allah, tidak mau duduk mikirin kita. Antum yang duduk-duduk sekarang, ya, yang masih mikirin dunia, nggak mikirin Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Kata Allah Ta'ala, ma turid an asna' bi ummatik. Coba perhatikan, kita ini cari ridho Allah, cari cinta Allah. Allah menunaikan cinta Nabi Muhammad SAW. Kita ini berharap cinta Allah, tapi Allah ridhonya fi ridho Sayyidina Muhammad SAW. Ridhonya Allah pada ridho Nabi Muhammad SAW. Idzan faman Sayyidina Muhammad SAW. Lalu siapa sebenarnya, apa sebenarnya hakikat Sayyidina Muhammad SAW? Sehingga Allah, zatullah, sifatullah, ismullah, af'alullah, itu Allah tajallikan hanya untuk menyenangkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita sebut Habib, kekasih. Lain dengan kekasih makhluk. Kita kasih perhatian, kita lelah, mungkin habis waktu. Tapi Allah tidak pernah habis, Allah maha sempurna, tidak pernah lelah, ya. Allah nggak pernah berkorban itu berkurang, ya. Ma turid an asna' bi ummati, apa yang kau mau? Aslinya ngetik, apa yang kau mau, hai Muhammad, yang mana aku perbuat untuk umat? Lalu jawaban beliau nggak ngomong, ya Allah tinggikan derajatku, selesaikan aku, masukkan ke surga, panjangkan umurku, kan gitu. Kalau orang sekarang kan semua doa tuh doa egois, doa nafsi ya. Semoga panjang umur, banyak rezeki, banyak anak, ya, sukses, banyak duit, dompet tebal, ATM, masya Allah. Itu yang dikalamkan terus, ya. Kalau dipanjangkan umur tapi ente nggak bisa jalan gimana? Stop. Kenapa mau? Jangan minta panjang umur, minta berkah umur. Minta berkah umur, panjang umur, tapi nggak berkah untuk apa? Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW nggak pernah mikir begitu. Nabi SAW tahu rezeki sudah dijamin, tapi nasib di akhirat belum ada jaminan. Maka beliau mengatakan, ya Rabb, ajil hisabahum. Ya Allah, ajil di sini artinya dua, percepat dan mudahkan, jangan persulit, ya. Jadi yang dipercepat berarti dia dimudahkan, nggak usah ditanya aneh-aneh. Itu mancung, kita masuk ke Singapura ditahan ya,
karena foto dia sama mukanya nggak sama. Foto paspornya masih newbie, mukanya udah suruh ya, dikira mau jadi TKI, tenaga kerja. Ditanya bawa duit nggak, bawa duit, ternyata bawa duit, di sekian dolar kan, aman, sudah masuk ya. Alhamdulillah, yang meriksa saya namanya Syazili, salah satu nama rohani kita Syazili. Semua orang di fingerprint, nggak tahu entah kebetulan entah apa sih, nggak tahu juga, masuk tanpa foto, tanpa fingerprint, masuk. Dia senyum, masuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya berpikirnya bukan masalah di imigrasi, saya mikirnya ini imitasi akhirat, ini imitasi akhirat. Terus itu mancung ngapain? Dibantu oleh 3 orang Singapura, baru cepat beres. Ya, itu saudaraku, itu begitu. Jadi bisa ada orang ordal juga. Akhirnya dipanggil lah dia tuh. Ya. Kalau nggak nunggu sejam 2 jam. Ya. Inilah kejadiannya, ajil hisabahum. Ya Rabb, permudah, cepatkan hisab mereka, cepat pemeriksaan mereka. Maka nggak usah khawatir, koruptor itu biarin aja dia, ya, biar KPK yang bergerak. KPK kalau ada juga yang main di dalam, tenang aja. Emang KPK itu nggak punya Tuhan, ya. Emang koruptor itu nggak ada Tuhannya. Ente selamat di sini, nggak selamat di sana. Main-main aja di sini, ya. Maininlah hukum di sini. Tapi di sana nggak bisa main. Emang Allah pernah tidur? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah nggak pernah ngantuk aja, nggak pernah lagi tidur. Kalau polisi bisa tidur, KPK bisa tidur, bahkan main kan dia. Ikut bermain dia dalam peran korupsi itu. Nauzubillah min dzalik. Orang yang diamanahi untuk memberantas korupsi mengawetkan korupsi. Ya, itu pengkhianat sejati, ya. Khain zati, ya, pengkhianat serius itu. Nah, Nabi Muhammad SAW, ya, yang dipikirkan cuma kita. Ya, makin ini jawaban kalau ada orang masih berpikir bahwa Nabi Muhammad itu belum sempurna marifatnya karena matinya membaca la ilaha illallah, katanya gitu. Ada ngomong gitu, Bu, ya? Ya, coba mati ya, salah, ente nggak paham, ya. Ummah manusia itu tajalli rububiyah Allah, tajalli rahmaniyah Allah. Perlu nggak Nabi baca la ilaha illallah pas meninggal? Nggak perlu. Kenapa? La ilaha illallah itu bagi orang yang terganggu tauhidnya. Nabi pernah terganggu nggak tauhidnya? La ilaha illallah itu benteng dari syaitan. Syaitan sama Nabi bisa ganggu nggak? Syaitannya Nabi telah Islam. Syaitannya Nabi, satu-satunya Nabi yang syaitannya Islam itu cuma Nabi Muhammad SAW. Syaitannya Nabi itu Qorin. Qorinnya Nabi Muhammad SAW masuk Islam. Yang bisa begitu cuma Imam Mahdi, karena isimnya sama dengan isim Nabi Muhammad SAW. Di luar Nabi, ya, di luar Nabi cuma bisa Imam Mahdi. Ya, walau alam, sudah adakah dianya atau belum, ya? Semoga antum ketemu, kita ketemu, amin. Biar diislamkan. Ya, atau al-ghaus, wallahu alam. Ghaus mutlak mungkin barangkali diizinkan, ghaus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin wallahu alam. Tapi setahu saya, al-ghaus seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, qarinnya belum Islam. Maka qarinnya yang kafir itu bisa menyerupai Syekh Abdul Qadir Jilani dan datang ke antum. Kalau orang jumpa Syekh Abdul Qadir, ruhaninya belum tentu dia. Bisa jadi ruhannya Qorin Syekh Abdul Qadir. Ya, ada Abdul Qadir juga belakangnya, tapi Qorin, ya. Maka Nabi perlu nggak zikir la ilaha illallah? Nggak perlu. Zikir la ilaha itu nafyu masiwah, menafikan selain Allah. Sedangkan beliau sudah bersama, bal huwa yani a'rafun nas billahi tabaraka wa ta'ala wa aqrabuhu, ya. Ini kalimat menarik, Nabi, ya. Faminhum, di antara mereka ada yang masuk surga birahmatihi, dan ada yang bisyafaati. Ini 2 nih. Jadi ternyata masuk surga itu 2. Coba ditulis, ya. Dukhul jannah, masuk surga itu 2 aja.
bukan dengan amal. Sorry, amal kita sholat zuhur tadi belum tentu juga diterima. Wujud fi kalam. Wah, kalau Pak dosen pasti ada. Tenang Pak dosen. Oh, dokter. Ya, coba. Jadi masuk surga itu cuma dua yang didoakan Nabi ya, yang masuk dalam doa Nabi ini. Dua aja. Ini lil hasr ini sudah. Satu, birahmatihi, rahmat Allah. Yang kedua, syafaati, syafaat aku, yaitu Rasulullah. Itu rumusnya itu. Masuk surga kuncinya dua aja. Rahmat Allah. Nah, coba perhatikan ayatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau hai Muhammad kecuali rahmat bagi alam. Berarti rahmatnya Allah siapa? Rahmat Allah siapa? Hum ahlul mahabbah, ahlul salawat, ahlul ma'rifah. Kalau syafaati, itulah orang-orang yang tasdik, tapi dia belum sampai kepada musyahadah, muraqabah, ma'rifah. Jadi wa ma arsalnaka, ini enaknya ya, illa rahmatan lil alamin. Maka Sayyidina Muhammad SAW hakikatnya apa? Rahmat. Belum lahir sudah rahmat belum? Sebelum lahir sudah rahmat. Sebagai Muhammad bin Abdullah, itu kan kelahiran fisik. Wujud itu nggak mesti lahir. Allah itu wujud nggak? Wujud pakai lahir segala nggak? Malaikat wujud pakai dilahirin nggak? Halo, malaikat Jibril ada yang ngelahirinnya? Enggak. Batu ada pakai dilahirin? Maka sosok Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya Sayyidina Muhammad bin Abdullah yang kita pahami, itu beliau di alam nyata. Sebelum dicipta langit dan bumi, bahkan sebelum lahir aja lah, Sayyidina Adam itu baca Rabbana zalamna anfusana itu gak dijawab sama Allah. Gak dijawab sama Allah. Allah tidak jawab kalam Sayyidina Adam. 40 hari dia sujud. Lalu Sayyidina Adam ingat mahar dia menikah dengan Sayyidatuna Hawa. Maka dia baca itu bihaqqi Sayyidina Muhammad SAW, bihaqqi Muhammadin. Lalu barulah Allah katakan, irfa, angkat kepalamu, kau sudah diampuni. Itu syafaat. Jadi syafaat itu mulai dari tawabin, syakirin, sabirin. Itu syafaat. Syafaat dari mukhlasin. Ada syafaat bila syafaat. Itu yang pertama, birahmati. Orang al-fani fi hubbihi, al-fani fi nuri Sayyidina Muhammad SAW. Orang yang sudah fana, lebur dalam cinta Sayyidina Muhammad SAW. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama yang dia cintai, yaitu dia birahmatihi. Apa arti rahmat? Kasih sayang. Udah sayang belum Nabi Muhammad SAW? Orang kalau sayang itu sebut Nabi itu kangen, rindu dia, nangis dia. Berantem sholawat itu nangis gak sih? Ya. Gimana caranya? Kenali dia, kenang dia, lalu berteriak di hati, katakan ya Rasulullah, ya Aba Ruhi, ya wahai ayahanda rohaniku. Panggil dia pakai kolbu yang kuat-kuat, pasti nangis. Gak ada orang gak nangis sebut sholawat begitu, kecuali memang dia bukan keluarga Rasulullah, ya. Keluarga rohani Rasul, mungkin dia keluarga syaitan kali. Auzubillah min dzalik. Kalau maka kulluna minan Nabi SAW. Maka kemarin ini kita pas pengajian datangnya oleh Guru Udin, ya, murid Abagus kumpul.
Terus kita janji juga, insya Allah besok kami datang. Ya, masya Allah, 4 jam hanya ngomongin Nur Muhammad SAW. Saya bilang, mohon maaf guru, selama ini aneh kira ente kiai cabul. Ngomongnya kan cabul mulu, bukan cabul-cabul yang jahat itu, bukan. Ngomongnya kan jorok terus, kiai vulgar. Ternyata ente pakar bener Nur Muhammad itu. 4 jam itu belum selesai, dan kitabnya sudah sampai copot-copot Bu ya. Kitabnya copot-copot. Kitab-kitab dia tentang Nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang kita bahas ini, ya, tentang bab ini, rahmatan lil alamin. Jadi benarlah kata Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al arwah junudun mujannada. Ruh itu nggak nunggu mati, masih hidup aja dia ketemu pasti ya sama yang sewarna. Kalau warnanya warna Nur Muhammad SAW, ketemunya orang yang suka ngomongin Nur Muhammad SAW. Antum suka ngomongin demo-demo, ketemu sama orang demo. Ya, suka ngomong apa lagi? Nah, ngomong politik, yang ngobrolnya nanti yang asik tuh orang politik. Jangan dikira kita nggak ngomongin Palestina, kita ngomongin Palestina tapi dengan cara rohani. Ya, dan kita nggak mengatakan ini cara paling benar, tapi kita sedang berusaha mendekati kebenaran. Kecuali antum merasa paling benar dengan perjuangannya, kami nggak pernah. Kita hanya berusaha mendekati yang benar. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lanjut, Faiz, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Min tariqi Ziyad al-Numairi an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna awwal man tanfa'u al-ardu jumatihi. Dan itu jumatihi wa la fakhra. La tarjim mubashara. Tarjim mubashara. Dari Tarik Ziyad al-Numairi dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akulah orang yang pertama kali bangkit di bumi dan dari permukaannya, gundukan tanahnya, bumi, dan aku tidak merasa sombong. Ya, dari permukaannya. Wa ana sayyidun nasi yawmal qiyamati wa la fakhra. Dan aku adalah pemimpin atau penghulu seluruh manusia pada hari kiamat. Raja Para manusia di hari kiamat, dan juga tidak merasa sombong. Wa mani liwa'ul hamdi yawmal qiyamah. Dan panji ujian bersamaku di hari kiamat. Wa ana awwalu man tuftahu lahul jannah wa la fakhra. Dan akulah orang yang pertama kali dibukakan pintu surga, dan aku tidak merasa sombong. Faqala bi halqatil jannah. Dan lalu aku datang lalu aku mengambil kunci surga. Fayuqalu man hadha fa'aqulu Muhammad. Dan kemudian dikatakan kepadaku, siapa ini? Lalu aku menjawab, akulah Muhammad. Siapa yang bertanya? Khazinul Jannah, penjaga surga. Fayuftahuli, kemudian pintu tersebut dibuka untukku. Fayastaqbiluni al-Jabbar ta'ala, maka kemudian Allah al-Jabbar yang bersifat al-Jabbar Maha Perkasa menerimaku. Fa'akhiru lahu sajidan, dan kemudian aku bersujud kepadanya. Wa dzakarana wa ma taqaddama,
وذكر ما تقدم. ومن رواية أنيس ومن رواية أنيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أشفعن يوم القيامة لأكثر مما في الأرض من حجر وشجر. Dan diriwayatkan dari Unais bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku akan memberikan syafaat pada hari kiamat dengan jumlah syafaat yang lebih banyak daripada batu maupun tumbuhan yang ada di muka bumi. Oke, baik. Ziyad An-Numairi radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, pernah Rasulullah SAW. Nah, ini bab namanya bab Jalaliyah. Nabi membuka jati dirinya, dan itu boleh sesekali. Ya, ini dalil seorang mursyid boleh membuka jati dirinya. Makanya Sayyidina Syekh Abdul Muhammad Al-Karim Sama dalam An-Nafahat Al-Qudsiyah dia mengatakan ana Ghaus, bahkan dia mengatakan ana Mahdi. Beri itu, ya. Ternyata Dajjalnya belum zuhur. Berarti Mahdi itu ada Mahdi mutlak, ada Mahdi yang tidak mutlak. Ada Mahdi palsu, ya. Ada Mahdi ngaku-ngaku. Fa kullu ghausin Mahdi. Begitu konsep Syekh Saman. Itu boleh disepakati, boleh tidak. Yaitu mustalahat aja biar kayaknya sepakat sama yang itu. Kalau orang masih debat biar. Jadi ketika seorang nabi buka jati dirinya, maka siapapun yang mewarisi nur itu, dia akan buka jati dirinya. Makanya Sayyidina Syekh Muhammad bin Saman beliau mengatakan, torikotku bukan lagi Naqsyabandi, Qadiri, Khalwati. Dia masih ngamalin torikotku Al-Muhammadi. Itu yang fana fi hubbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang langsung mengambil dari nur Nabi Muhammad SAW. Karena yang ada di mursyid itu kan nur Nabi Muhammad SAW, tapi orang terhijab oleh sosoknya. Jadi guru sendiri pun hijab cahaya. Guru itu hijab cahaya. Apa kata beliau? Ana awwalu man tanfalqul ard. Yang pertama kali dibangkitkan, yang bangkit di bumi, di padang mahsyar adalah aku. Ini juga diskusi kemarin Bu ya. Ada namanya Guru Zaini dan Guru Udin. Guru Zaini ini masih muda seumuran kita lah. Itu orang kita berjalan lah itu. Itu pakar semua referensi yang berkait dengan nur Sayyidina Muhammad SAW. Ya, tamat-tamat Yaman juga, Abramut juga. Apa kata dia? Jika dia nukil Syekh Yusri dan Syekh yang lain, jika Nabi SAW adalah awal pertama yang dibangkitkan di muka bumi, di padang mahsyar, maka huwa awwalu makhlukin khulaq. Itulah dalil beliau makhluk pertama. Karena Allah hanya akan memulai mana yang pertama itu Allah mulainya. Ibda bima bada Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Mulai dengan yang satu yang Allah mulai. Allah memulai ini dengan nur Muhammad SAW. Ya, nurnya belum ada badannya. Silam badan Muhammad bin Abdullah. Maka beliau disebut orang yang terakhir, akhirun tapi sabiqun. Maka ada salawat Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dan Sidi Ahmad Rifai mirip-mirip. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad as-sabiq li nurihi. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Muhammad SAW yang nurnya lebih dahulu daripada sosok Muhammad bin Abdullah. Tapi huwa dia juga
Di sini sebagian ahli hakikat terjebak. Dia merendahkan Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Padahal itu nur semuanya ada pada Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ya, jangan sampai suul adab kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana sayyidun nas. Akulah raja, tuan, junjungan, pimpinan manusia, orang paling kaya, paling penting, paling dicari, paling mulia pada hari kiamat, dan bukan karena sombong. Lagi buka jati diri. Orang kalau buka jati dirinya, itu bukan sombong. Emang apa adanya tuh. Emang apa? Coba, Buya Aldomi boleh nggak? Saya Dr. Aldomi. Sombong nggak? Enggak, emang dia Dr. Aldomi loh. Boleh, nggak ada masalah. Dia tambahin gelar syekh depan juga nggak apa-apa kan, Syekh Torikon. Ya. Walaupun orangnya masih muda, unyu-unyu. Belum 40. Emang ada dalilnya dia menjadi masjid 40 tahun? Ada itu ya. 40 itu simbol kematangan. Kam min arba'in lam yaf'am. Banyak orang sudah 40 nggak matang-matang. Wa kam mimman duna al-arba'in fil umri wa huwa qad aradallahu bihi khairan fayufaqihu fid din. Ya, banyak orang belum 40 tahun. Ya, seperti Sidi Kartani nulis kitab Khabiatul Qaul, umur 30-an dia meninggal dibunuh. Ya. Habib Hussein Ali Drus luar Batam 30-an juga. Tapi wali-wali kalau ziarah salah satunya destinasinya ke situ. Ya, semua orang tahu lah itu. Wa ma'i liwa'ul hamdi yaumal qiyamah. Jadi ternyata nanti di akhirat itu ada panji-panji. Dan panji tertinggi disebut liwa'ul hamd. Itulah yang dibaca alhamdulillahi rabbil. Apa arti alhamdulillah? Segala puji, semua pujian teruntuk milik Allah. Dan pujian terbaik dari siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Tunggu dulu. Nama Nabi Muhammad itu coba diterjemahkan. Muhammad. Uhammidu hammada yuhammidu tahmidan fahuwa muhammidun wa zaka muhammadan. Apa arti muhammadan? Yang dipuji. Loh, kan alhamdulillah pujian milik Allah. Maksudnya gimana? Pujian antum kepada Allah nggak nyampe kalau nggak nur Muhammad nggak ada di situ. Kalau nur alhamdi nggak ada di dalam diri kita, nggak nyampe. Maka yang menyampaikan itu nur Sayyidina Muhammad SAW. Nur itu bisa ilmu, bisa ma'rifat. Karena ma'rifat ilmu yang diajarkan beliau, kita tahu cara bertahmid. Afdal doa, alhamdulillah. Afdal doa, alhamdulillah. Dan sir alhamdulillah, Nabi Muhammad SAW. Sirnya alhamdulillah apa? Sayyidina Muhammad. Karena beliaulah yang memegang rahasia alhamdulillah. Beliaulah yang terpuji itu. Maka semua yang terpuji milik Allah. Alhamdulillah, yakni sirru Muhammadin lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang meminta afdalul doa, seafdal doa, alhamdulillah, seafdal doa, kita bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.